Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi warahmatullahi anak-anak. wabarakatuh. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu, Ibu akan mengabsen kalian. Linda, Hadir, Bu. Reski. Hadir, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerak parabola. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari gerak parabola ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menganalisis konsep mengenai gerak parabola, dan yang kedua, peserta didik diharapkan dapat memformulasikan dari konsep gerak parabola tersebut. Baik, selanjutnya Ibu akan berikan video pembelajaran. Dan Ibu akan putarkan video pembelajaran tersebut. Silakan disimak baik-baik ya. Nah, video yang baru saja kalian lihat itu merupakan salah satu contoh gerak parabola. Setelah melihat video itu, apa yang bisa Anda simpulkan tentang gerak parabola? Iya, benar. Jadi, gerak parabola ini merupakan gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola merupakan perpaduan dua gerak, yaitu GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Jadi nanti kita membahas tentang jarak, maka rumus yang digunakan ialah GLB. Dan kalau masalah ketinggian, rumus yang kita bahas adalah GLBB. Walaupun gerak parabola ini merupakan perpaduan dua gerak, tapi kedua gerak ini tidak saling mempengaruhi ya, hanya membentuk suatu gerak parabola saja. Apa yang dapat kita jumpai contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari? Ya, seperti yang terlihat pada gambar ya, kita akan jumpai gerak parabola pada permainan bola basket dan pada bom yang ditembakkan oleh Meriam. Untuk memperjelas lintasan gerak parabola, mari kita perhatikan gambar grafik lintasan gerak parabola berikut ini. Kalau kita perhatikan gambar ini, bisa kita simpulkan bahwa gerak parabola itu memiliki 3 titik kondisi. Titik A, titik B, dan titik C. Pada titik A, ini merupakan titik awal gerak parabola dengan kecepatan awal V0. Pada titik B, ini merupakan titik benda saat waktu tertentu. Sedangkan pada titik C, ini merupakan titik tertinggi benda. Jadi, benda berada pada tinggi maksimal pada ketinggian maksimal, dan pada titik ini, kecepatan benda pada sumbu Y sama dengan 0. Selanjutnya kita analisis kondisi V0 pada titik A. Nah, V0 yang berada pada titik A ini, apakah dia berada pada sumbu Y atau berada pada sumbu X? Nah, jika kita lihat, V0 ini dia tidak berimpit pada sumbu X, maka dia tidak berada pada sumbu X, dan begitupun dia juga tidak berimpit pada sumbu Y. Nah, berarti dia juga tidak berada pada sumbu Y. Berarti V0 ini berada di antara sumbu X dan sumbu Y. Maka untuk menentukan kecepatannya, maka kita harus proyeksikan V0 terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dapat kita perhatikan pada segitiga di samping yang memiliki sudut alfa dan memiliki sisi depan, samping, dan miring. Nah, untuk mencari sin alfa, maka digunakan rumus D mi, depan per miring. Untuk
mencari cos alfa, kita gunakan rumus SAMI, samping per miring. Maka untuk mencari nilai V0 sama dengan sin alfa sama dengan D. Depannya jadi V0Y dan miringnya V0. Jadi nanti bisa kita tulis V0Y sama dengan V0 dikali sin alfa. Begitupun dengan V0X. Maka untuk menentukan besar komponen kecepatan awal, kita gabungkan, maka kita peroleh besar kecepatan V0 sama dengan akar V0x kuadrat ditambah V0y kuadrat. Oke, selanjutnya kita membahas kecepatan benda setiap saat dan posisi benda setiap saat. Nah, ingat ya, gerak parabola merupakan perpaduan antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. GLB berlaku pada sumbu X dan GLBB berlaku pada sumbu Y. Nah, sekarang kita akan menghitung kecepatan berdasarkan sumbu X. Nah, dapat kita tulis Vx berarti V0 yang berada pada sumbu X, berarti V0 dikali X. Nah, V0-nya tadi berapa? Ya, V0-nya dapat kita tulis V0 dikali cos alfa setelah kita proyeksikan tadi ya. Nah, selanjutnya pada sumbu Y, kita tulis juga VY, berarti V0Y dikurang GT. Ini merupakan rumus GLBB. Nah, sehingga dapat kita tuliskan berarti V0 dikali sin alfa dikurang G dikali T. Nah, selanjutnya, maka untuk menentukan besar kecepatan, dapat kita tuliskan dengan rumus akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Oke, selanjutnya posisi benda setiap saat. Nah, posisi untuk pada sumbu X dapat kita tulis berarti X sama dengan V dikali X dikali T. Sama dengan V0X dikali T. Nah, pada sumbu Y, kita menggunakan rumus V0Y dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, ya, dapat kita ganti Y-nya sama dengan V0 dikali sin alfa dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, selanjutnya untuk menentukan besar jaraknya, maka dapat kita gunakan rumus akar sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya ketinggian maksimum. Nah, kalau ketinggian biasa yang kita cari, kita gunakan rumus yang tadi, yaitu posisi benda setiap saat. Tapi kalau kita mencari ketinggian maksimum, kita gunakan persamaan berikut. Nah, yang mana sih itu ketinggian maksimum? Ingat ya, ketinggian maksimum itu merupakan kecepatan yang akhirnya sama dengan 0. Jadi benda itu berhenti dulu sesaat, baru kita bisa ukur berapa tinggi maksimalnya. Ya, makanya dia mengapa bendanya di titik tertinggi itu kecepatannya sama dengan 0. Nah, untuk menentukan ketinggian maksimum, kita gunakan rumus dengan simbol YM sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alfa per 2 dikali G. Nah, sedangkan untuk menentukan waktu maksimum, kita gunakan persamaan V0 dikali sin alfa per G, gravitasi. Selanjutnya, jarak maksimum dan jarak jangkauan. Nah, untuk menentukan jarak maksimum yang biasa disimbolkan dengan XM,
Tetapi ada juga yang biasa menuliskan dengan RM, sama saja, yaitu V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Nah, selanjutnya untuk menentukan jarak jangkauan dapat kita gunakan rumus yaitu TXM sama dengan 2 dikali TM atau 2 dikali waktu maksimumnya. Tapi apabila waktu maksimumnya belum diketahui, maka dapat kita gunakan dengan persamaan 2 dikali V0 dikali sin alfa per G, gravitasi. Dengan YM merupakan ketinggian maksimum yang satuannya meter, TM merupakan waktu untuk mencapai ketinggian maksimum yang memiliki satuan sekon, sedangkan XM merupakan jarak jangkauan yang satuannya meter, kemudian TXM merupakan waktu untuk mencapai jarak jangkauan yang satuannya sekon, dan V0 sama dengan kecepatan awal yang satuannya meter per sekon, dan V merupakan kecepatan akhir yang satuannya meter per sekon. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh soal supaya para ananda dapat lebih memahami bagaimana konsep gerak parabola ini. Oke, langsung saja contoh soal. Sebuah bola ditendang dengan kecepatan awal 20 meter per sekon dan sudut elevasi 45 derajat. Jadi yang kita ketahui yang pertama adalah kecepatan awalnya, yaitu senilai 20 meter per sekon, dan sudut alfanya yaitu 45 derajat. Oke, selanjutnya tentukan jarak mendatar yang dicapai bola dan waktu yang diperlukan. Berarti yang ditanyakan di sini adalah jarak mendatar atau XM dan waktu yang diperlukan. Berarti TXM. Oke, sekarang kita ke penyelesaian di mana XM atau jarak mendatar memiliki rumus V0 kuadrat dikali sin 2 alfa dibagi gravitasi. Berarti XM atau jarak mendatar yang dicapai yaitu V0 kuadrat berapa? V0 kuadrat 20 dikuadratkan. Kemudian sin kita kalikan dengan sin 2 dikali 45. Kita bagikan dengan nilai gravitasi. Nah, ingat jika nilai gravitasi tidak ditentukan pada soal, berarti nilai gravitasinya bernilai 10. Oke, selanjutnya 20 dikuadratkan menjadi 400. Sin 2 dikali 45, 2 kali 45 90. Sin 91. Oke, kemudian mati kita coret. Jadi sisa 40 meter. Oke, selanjutnya untuk menentukan waktu yang diperlukan berarti TXM sama dengan 2 kita kalikan dengan V0, kemudian kita kalikan dengan sin alfa. Kemudian kita bagikan dengan G atau gravitasi. Oke, selanjutnya, nah 2 kita kalikan V0-nya berapa? Ya 20. Kemudian kita kali sin alfa, berarti sin 45 itu senilai dengan 1/2 akar 2. Oke, kita bagikan dengan 10. Oke, kita tinggal coret. Kita coret. Nah, senilai tinggal tersisa 2 akar 2 sekon. Oke, demikianlah materi hari ini. Selanjutnya, Ananda dapat mengerjakan soal-soal yang terdapat pada buku pegangan masing-masing agar dapat lebih memahami materi tentang gerak parabola. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran yang telah Ibu bagikan tadi, ada yang ingin menanggapi atau ada
yang ingin bertanya mengenai materi gerak parabola hari ini? Baik Bu, saya ingin bertanya mengenai tentang ketinggian maksimum pada gerak parabola. Bisa dijelaskan Ibu apa yang dimaksud dengan ketinggian maksimum? Pertanyaan dari Ananda yaitu, apa yang dimaksud dengan ketinggian maksimum? Jadi ketinggian maksimum itu adalah ketinggian tertinggi yang dicapai oleh benda pada saat terjadi gerak parabola. Baik Ibu, saya ingin menanggapi dari video pembelajaran tadi yang bisa saya tangkap yaitu gerak parabola merupakan perpaduan gerak dengan lintasan pada sumbu X dan sumbu Y, Ibu. Ya, tepat sekali Ananda, jawabannya sudah sangat tepat. Terima kasih sudah memberikan tanggapan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Bisa dilihat tugas pada layar. Jadi tugas ini kalian kerjakan pada kertas lembar, kemudian kalian kumpulkan di classroom. Dan batas pengumpulan tugas ini sampai hari ini pukul 23.59 ya. Silakan dikerjakan dan dikumpul. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang materi gerak parabola. Adapun kesimpulan yang dapat kita pelajari setelah mempelajari gerak parabola adalah di mana gerak parabola ini adalah gerak yang mengikuti lintasan berbentuk parabola. Gerak parabola ini juga merupakan perpaduan antara gerak arah horizontal sumbu X dan gerak arah vertikal sumbu Y. Saat gerak parabola terjadi, diasumsikan tidak ada hambatan dari udara, sehingga semua benda jatuh dengan percepatan yang sama. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi yang akan kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.